Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa biarlah kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, usaha-usaha yang engkau kelola, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tuhan menjauhkan engkau dari setiap penyakit. Tuhan menjagamu, keluar masukmu disertai oleh Tuhan dengan sempurna, sehingga engkau bersama dengan keluarga sungguh-sungguh menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu berlakulah bijak. Saudaraku, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, kita sebagai orang percaya dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Karena kalau tidak, saudara, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita akan mudah kecewa, mudah sakit hati, cepat marah, cepat putus asa, mengasihi diri sendiri, dan mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Maka dari itu, dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di sana. Demikian katanya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang ada di Efesus atau jemaat-jemaat yang ada di Efesus, tetapi ini berlaku untuk kita semua sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka dari itu, dalam menjalani hari-hari ini kita perlu berdoa, ya. Kita perlu bersekutu, kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan satu hal lagi yang perlu kita pelajari, ya, Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, dan ini adalah merupakan doa seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat yang bernama Musa. Di sana dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Secara etimologi bahasa, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, merespon dengan baik, dengan sikap hati yang benar,
di setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Jadi saudara, orang yang bijaksana mampu menguasai dirinya, mampu mengontrol emosinya ketika berada dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya. Nah saudara, bagaimana supaya punya hati yang bijaksana? Amsal 8 ayat 32 sampai 33. Di situ dikatakan bahwa berbahagia mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jadi memelihara jalan-jalan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah mendengarkan didikan dan melakukannya. Maka hasilnya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Amsal pasalnya ke-9 10. Di situ dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi pada waktu saudara hidup takut akan Tuhan, terus kemudian mengenal Allah dengan benar, maka saya dan saudara akan memiliki hati yang bijaksana, hati yang pengertian, hati yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Nah, hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui apa saudara? Melalui hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Karena dialah sumber daripada hikmat itu sendiri. Jadi kebijaksanaan yang sejati takkan kita dapatkan dari membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia lainnya. Melainkan ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu sendiri. Saudara, dalam renungan kali ini saya mengajak kita semua untuk memiliki hati yang bijaksana, sehingga kita mampu menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kelegaan dan kedamaian yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demikian renungan hari ini, biarlah kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.